Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Intai kasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada bertepi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Berkenan lagi untuk hadir di studio MTA TV. Bagaimana rasanya hadir untuk kedua kali ini? Ini saya sangat senang banget nih dapat kesempatan. Iya. Hanya saja kemarin beda di acara Anugerah. Iya. Oh, ini sudah ketiga loh malahan. Ketiga. Iya loh. Hanya kemarin tampil di MTA TV pas Ahad pagi, Mas Santo ada di kamarnya sendiri. Iya. Tapi kali ini hadir juga di MTA TV. Kemarin meskipun sudah ada sekilas gambaran bagaimana Mas Santo ini menyongsong, menyambut hidayah itu ada di diri Mas Santo. Ini saya akan ngobrol saja ya, ngobrol santai saja. Mas Santo ini sebenarnya usia berapa toh? Usia saya sekarang itu 37 ya, Mas. 37 ya? Iya. 37. Sudah tua ini. Sudah tua. Iya, tapi masih tua saya kok, tenang saja. Dan waktu itu berapa saat ini berapa bersaudara Mas Santo? Saya ada 2 bersaudara, saya dengan adik saya. Gitu. Oh, Mas Santo berarti sulung ya ini ya? Iya. Putra sulung ya? Iya. Kemudian keluarga Bapak Ibu masih? Ibu yang masih. Ibu masih. Ditinggal ayah tahun Mas Santo usia berapa? Saya 2007 waktu ayah meninggal itu. Oh, waktu itu Mas Santo sudah sebagai ini ya player keyboardist. Iya. Ya. Sebenarnya kalau awal mula Mas Santo ini menyandang tunanetra itu sejak kapan? Saya tunanetra itu sejak lahir, Mas. Sejak lahir? Iya, sejak lahir. Tapi waktu itu saya masih bisa low vision ya istilahnya, melihat sedikit-sedikit masih bisa membedakan warna hijau, warna kuning, ya, masih tahu jumlah uang berapa itu masih tahu. Tapi ketika umur 30 saya baru total. Total itu sudah gelap sama sekali. Gelap sama sekali? Iya. Meskipun itu di luar rumah? Iya, meskipun di luar rumah. Dalam kondisi matahari terang benderang? Iya. Jadi kalau teman-teman ngomong tuh panas banget saya masih eyop lah istilahnya gitu. Nggak panas. Iya, semuanya ini adalah ujian yang Mas Santo alami, dan itu bisa jadi bagian yang tetap harus disyukuri ya Mas Santo. Iya. Sedang kita ketika menjadi orang yang awas, yang normal, yang bisa melihat, terkadang salah menggunakan indera penglihatan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, begitu. Melihat hal-hal yang di sana semestinya tidak perlu dilihat, kadang-kadang dilihat. Ya kan? Iya, betul. Ya, tetap masih bisa bersyukur. Iya. Karena yang namanya Muslim itu ketika diberikan ujian pasti di sana bersabar. Iya. Dan ketika diberikan nikmat dia senantiasa bersyukur. Iya. Mas Santo, sebenarnya Mas Santo ini kan tentang menjemput hidayah yang kemarin disampaikan ini. Iya. Itu awalnya bagaimana cerita itu bisa dialami Mas Santo?
Awalnya itu saya juga berawal dari pekerjaan juga sebenarnya Mas. Pekerjaannya sebagai keyboard di sini? Iya, sebagai keyboardis dan sebagai, kalau teman-teman bilang itu arranger atau komposer gitu. Saya waktu itu ada suatu acara di Surabaya dulu, saya ditelepon sama teman, kamu setelah Surabaya ada acara di mana? Oh belum ada Pak, gitu. Ya udah langsung lanjut ke Kediri ya, tak pikir itu ke Kediri itu ya main juga gitu main ya? juga, event juga, ternyata enggak. Saya sampai Kediri itu dari Surabaya itu jam berapa? Pokoknya saya sampai Kediri itu jam 1 pagi nih hari ya. Saya ditungguin ternyata. Loh, kok belum sore Pak? Belum tidur Pak? Oh saya nungguin kamu gitu. Setelah itu saya sampai sana, ya udah kita ngobrol-ngobrol bentar, terus saya cuma dikasih, saya tuh nggak bisa bikin lagu Mas gitu. Saya tuh cuma bisanya itu ini saya punya bisanya ngorek-orek. Tapi saya ini belum sempat ngorek-orek. Saya tuh cuma pengen ini ada suatu ayat kursi Mas. Itu dalam itu bentuk Arab. Padahal waktu itu Mas Santo belum muslim. Belum muslim. Iya. Loh, lah saya bacanya gimana Pak? Saya nggak tahu. Ya terserah kamu. Katanya kamu bisa. Siapa yang menyuruh ini, teman atau orang yang dikenal Mas Santo? Saya itu kenal pertama kali juga. Kenal itu klien baru lah istilahnya. Klien gitu. baru. Iya. Dan itu namanya kalau mungkin dari panggilnya Pak Ali. Gitu. Pak Ali. Iya. Kalau dari indera atau rasa yang di saat itu dialami, kira-kira usia berapa beliau? Usia kira-kira ya sekitar 50-an ya Mas ya. 50-an. Iya. 50-an. Dan sebenarnya beliau meminta untuk mengaransemen sebuah lagu yang tadi dari ayat kursi itu. Iya. Diperuntukkan apa sebenarnya? Itunya yang punya proyek itu istrinya, namanya Bu Aini, yaitu beliau dapat proyek salah satu artis ya, untuk karena artis itu pengen buka tour and travel di Kediri. Saya disuruh membuat lagu itu. Jadi karena katanya dengar dari salah satu artis juga teman di Solo, kalau untuk lagu religi Mas Santo mungkin aman ya. Saya ditelepon itu. Loh, saya terus jawab, loh Bu, saya biasanya nggarap religi itu langsung ada syair sama tinggal saya membuat musiknya saja, nggak mau tahu, saya pokoknya pengen Arab ini kamu cari terjemahan dulu, lalu kamu bikin notasinya gitu. Waduh, saya gimana, saya nggak sholat loh Bu, itu kan bukan urusan saya Mas, ini kan pekerjaan, bukan masalah sholat atau enggak gitu. Saya digitukan pertama kali. Ya. Waktu itu apa yang menurut Mas Santo itu harus tetap dilakukan? Kadang-kadang yang namanya keyakinan kan, itu sulit kan, ketika saya nggak mau dipaksa gitu. Kalau waktu itu saya pikiran saya, ya udah profesional aja lah, ini pekerjaan saya pikirnya gitu. Ini bukan apa-apa, yang penting setelah ini dapat amplop lah gitu. Iya. Awalnya begitu ya. Iya, pikiran saya gitu. Terus saat itu juga dikerjakan atau bagaimana? Iya. Tapi kalau boleh, saya kan waktu itu belum sholat ya, saya boleh berdoa dulu ya Bu. Oh enggak apa-apa, berdoa enggak ada yang larang gitu. Oke, terus Arabnya mana Bu? Ini nanti kamu dikasih sama operatornya kan, operatornya cuma membacakan, setelah itu kamu cari artikelnya. Loh, masih saya juga yang cari Bu. Ya iya. Anunya ya, syairnya maksudnya. Terjemahannya itu kamu harus tahu terjemahan dulu. Kamu harus bisa menganalisa ayat ini dulu sebelum kamu buat lagu. Jadi itu padahal waktu itu pukul berapa? Itu sudah hampir 1:30 Mas. 1:30? Iya, 1:30 pagi, 1:30 dini hari. Maaf ini saya naik turun kan. Enggak apa-apa. Jadi 1:30 dini hari. Ya udah, ya wis, teman saya suruh tidur. Wis kamu tidur aja, nggak usah nemenin aku udah sering lembur aku gitu. Wis, ya udah itu saya cari artikelnya sampai saya kan mungkin pemirsa itu tahun berapa itu? Tahun 2018. 17 akhir. Sudah ada gadget tadi ya waktu itu sudah. Saya pakai Android dan mungkin kalau pemirsa bisa ketahui itu Android untuk tunanetra tuh HP-nya bisa ngomong. Bisa bunyi ya. Nanti mungkin setelah iklan bisa saya praktekkan. Oh iya. Oh justru pas bisa nanti bisa. Ya terus lanjut. Nah, itu HP-nya itu saya ketik, saya cari artikel, terus saya print. Jadi saya cuma ditemani operator itu, jadi cuma berdua. Mas printen Mas, di print dulu. Oh iya. Terus saya suruh bacakan. Bacakan. Berarti sampai teman saya itu yang operator, wis toh bro, jangan banyak-banyak toh.
Aku tak analisanya sih gitu masuk, terus tak setorkan ke Pak ahlinya itu tadi kan. Ini gimana Pak? Oh, ini udah benar, tapi cari yang lebih sempurna. Padahal sudah. Apa maksudnya cari yang lebih sempurna? Ini notasinya atau terjemahannya ya? Kadang-kadang kan ada yang bahasanya apanya gitu loh. Saya sudah 5 artikel itu Mas. Saya akhirnya telepon teman saya yang kuliah di UMS pagi-pagi itu. Ya. Ngopo bro? Aku minta tolong carikan artikel terjemahan ayat kursi. Orang gila kamu ya sama sahabat gitu jadi. Buat apa kamu? Wis toh saya minta tolong ini pekerjaan bro aku gitu. Nah, udah. Nah, saya itu padahal itu malam ya. Iya teman saya gitu. Terus kan ganggu orang turu, ganggu orang tidur gitu. Itu sorry ya. Iya. Nah, pokoknya singkat cerita saya sampai jam 5 pagi itu belum tidur Mas. Cuma ngutak-ngutak itu menganalisa, setelah itu jam 6 pagi saya setorkan ini gini Pak, ya udah kamu silahkan buat notasinya. Loh masih saya juga saya gitu. Saya izin tidur dulu, kan belum tidur itu. Oh, ya udah tidur baru jam berapa ya, jam 8 udah dibangunkan lagi. Ayo kerja lagi karena nanti jam 10 lagu ini udah harus naik. Ya sebenarnya seberapa tahu Pak Ali tadi tentang kemampuan Mas Santo? Atau rekomendasi siapa? Rekomendasi temen juga dari Solo. Jadi kalau Mas Santo ini katanya kalau mengaransemen lagu 3-4 jam selesai. Saya juga gitu. Memang kalau lagu biasa itu 3-4 jam mungkin sudah selesai ya. Tapi kalau ini baru analisa cari artikel aja sudah hampir 7 jam belum pegang musiknya. Iya. Nah, setelah itu pagi saya lanjutkan untuk mengaransemen. Saya fix terus ditelepon oleh nanti oleh mau nyanyikan diteleponkan dulu. Ini gimana Mas? Oke ini masuk. Kurang gimana saya minta maaf karena saya nggak tahu tentang Islam. Oh nggak masalah, yang penting ini masuk. Oke, saya jam 8:30 itu take vokal. Saya disuruh, yang gaiti kamu juga yang beli contoh. Loh masih harus saya juga. Waktu itu pikiran saya kok rekoso mentoki gaweanku gitu loh. Maksudnya biasanya kan kayak koki kan kalau masak itu bahan sudah siap, semuanya tinggal racik. Kalau itu enggak, memang belum ada apa-apa. Jadi ya saya ya udah, saya bikin guide. Saya waktu itu bilang Allah belum bisa, waktu itu Allah gitu. Jadi kayak ada W-nya gitu. Nggak boleh gitu, itu belum ada artinya itu gitu. Aduh kan saya langsung sampai protes. Loh kan saya bukan kalian gitu. Nggak bisa wong contoh salah saya gitu kan. Contohnya bukan Islam saya gitu. Saya sampai debat dulu. Ya udah saya nggak mau tahu. Kamu harus bisa bilang Allah sampai benar. Ya, waktu saya bilang Allah saya mesti berhenti Mas. Karena nangis. Apa yang menyebabkan Mas Santo nangis? Nggak tahu. Setiap saya bilang Allah. Bukan karena tadi harus benar bukan karena itu ya? Enggak. Itu saya anggap ya kayak kalau kita ngobrol biasa lah gitu, penekanan biasa lah. Jadi itu nggak masuk ke hati malahan perbuatan itu. Tapi kalau mau bilang Allah itu kayak ancang-ancang, tapi sini nggak tekan Mas. Kayak apa perasaannya waktu itu dialami? Saya harus ketemu, maksudnya saya harus curhat matur sama beliau saya gitu. Jadi hati kecil saya itu kayak ada yang gitu. Karena waktu itu nyuwun sewu problem yang saya terima itu 2017 itu banyak banget Mas. Di antaranya misalnya? Itu saya kan sudah menikah waktu itu dan istri saya minta berpisah. Ya, istri saya minta berpisah. Waktu itu saya bukan muslim, jadi dengan biaya yang fantastik saya harus mempersiapkan dan untuk apa biaya yang fantastik? Untuk biaya perceraian waktu non muslim kan banyak Mas. Oh begitu. Fantastik kalau saya bilang. Oh gitu ya. Itu saya sudah. Terus pihak sana mau minta barang-barang yang terus saya sampai ngomong nggak ada gono gini, silahkan bawa semua barang yang kita beli kemarin saya gitu. Waktu itu di sini tuh berat banget Mas waktu itu. Waktu saya mau bilang Allah pun kok aku kudu nangis ya saya gitu. Saya harus ketemu sama Allah ini saya gitu. Tapi saya yang satu menolak. Apa ketemu kowe gitu jadi kayak perang batin dulu. Maksudnya yang satu menolak itu keyakinan yang sebelumnya ya. Jadi saya itu kayak perang sendiri. Iya. Apa ketemu? Karena sudah sejak kecil ya itu keyakinan dia. Pakaianmu gitu. Terus nggak bisa saya harus matur sama beliau saya gitu. Jadi kayak perang iki terus di alam sadar saya, ojo ini saya mau take biar cepat biar pulang gitu loh. Pikiran saya itu secara alam sadar saya. Iya. Jadi sampai operatornya ngapain bro kok diem?
nangis wae sampai gitu operatornya. Oh. Jangan ditahan nangismu gitu. Ya, setelah itu selesai. Setelah itu selesai, saya pamit pulang sama Pak Ali itu. Beliau tuh cuma ngomong iseng sambil jalan keluar dari teras itu, nupuk pundak saya. Wes tau bro, sudah mau garap, saya matur nuwun dan nanti ya istilahnya sudah tak transfer ini, buktinya diberikan, ya itu. Terus nanti kapan, tahun kapan, hari apa, nanti kamu pasti sholat. Jadi gitu Pak. Saya cuma gitu. Saya bilang dengan gaya saya ya. Bilang diucapkan dizahirkan gitu. Iya, saya bilang Mas Irfan kan tahu gaya bicara saya gimana kan tahu. Saya bukan Irfan, saya Rudi. Oh, Mas Rudi kali ini ya. Mas Rudi. Iya. Mas Rudi tahu saya kan gaya saya. Wah, nggak mungkin wong saya udah mantep kok ini. Yo percaya aku, saya Pak Alinya bilang gitu. Saya cuma iseng gojek. Anehnya Mas, di perjalanan itu saya kan itu bablas ke Magetan. Di perjalanan itu saya nggak bisa tidur, tapi cuma keinget omongan itu terus sholat gitu. Sampai saya beribadah pun biasanya kan ada ritual tertentu, saya nggak ikut. Karena di telinga ini isinya itu cuma ayo sholat gitu. Berjalan sampai terngiang-ngiang terus. Iya, sampai 3 bulan Mas kayak gitu. Akhirnya mungkin secara apa ya, kalau contohnya orang tua kita ngekon oranu sampai saya di titik yang paling terberat Mas. 2 minggu menjelang saya syahadat itu saya kayak hampir gila. Jadi gini, saya setelah pulang dari luar kota itu saya kan pinginnya tidur Mas. Sebelum adzan subuh itu saya belum ngantuk loh Mas. Ya, setelah itu saya nunggu adzan selesai dulu baru saya ngantuk. Setelah itu saya duhur itu bangun Mas, adzan duhur itu bangun. Jadi setiap saya dengar adzan intinya bangun. Itu berjalan 2 minggu sampai saya itu minum obat penenang Mas. 2 tablet itu nggak tembus Mas. Jadi setiap adzan mesti bangun. Ada perasaan sesuatu iya, saya terus bangun, dan bangunnya itu kalau orang bangun tidur mesti aras-arasan dulu gitu. Enggak, langsung seger, langsung duduk. Terus aku main ngopo gitu loh. Saya sampai mikir, jangan-jangan saya ini udah hampir gila ini gitu. Gara-gara adzan ini sampai pakai headset pun tembus Mas suara adzan itu. Jadi saya sampai heran. Saya semua konsultasi ke siapa waktu itu kan. Karena memang saya terlalu banyak beban, kok ya nambah-nambah waktu gitu, saya pikiran saya gitu. Setelah itu 15 Februari ya tepatnya, saya sore itu Februari tahun 2018. Oh, 2018. Ya, setelah itu telepon teman saya tunanetra juga, guru agama di Sragen. Saya telepon, mulut saya itu sebelum diangkat teleponnya itu sudah mau tanya kabarnya gimana bos itu. Setelah diangkat telepon tuh kata-katanya lain Mas. Bagaimana? Aku ajari kalimat syahadat bro, saya bilang gitu. Oh, jadi apa yang sudah direncanakan itu nggak terbunyi ya? Jadi nggak bunyinya. Terus kan saya dapat orang gila kamu ya. Kok dapat gila lagi? Aku hampir gila iki, gara-gara iki aku gitu saya cerita. Yo wis syahadat sik lewat telepon karo aku kene. Kowe tenan apa ora ngono. Teman saya bilang syahadat dulu sama aku lewat telepon. Sama tunanetra ya? Iya. Nah, terus setelah syahadat gini, aku kon ngopo, Bro? Ya salat no. Caranya sholat gimana? Oh iya. Nah terus bercanda, masih sempat bercanda kita. Bodoh-bodoh sama-sama tunanetranya ngajarkannya gimana ya? Gitu. Terus saya bilang, kamu kirim voice note aja lewat WhatsApp, nanti saya tak belajar. Gitu. Bacaannya apa? Gak usah baca dulu karena kamu belum apa-apa gitu. Yang penting kamu niatnya sholat dulu gitu. Setelah itu saya dikasih Al-Fatihah di voice note kan itu. Ya, dihafalkan. Disuruh hafalkan dulu, suruh dia telepon lagi, ayo dipraktek sik. Ya. Dipraktekin dulu. Berapa hari atau berapa jam hafal? Saya kan Al-Fatihah itu karena sering mendengar ya. Jadi kan untuk menghafalkannya agak mudah Mas, karena kan kalau di event-event itu kan sering terbaca juga kan itu ya. Terus pokoknya anggap bisa, silakan kamu sholat. Nah itu saya sholat isya pertama itu 4 rakaat nggak selesai Mas, karena baru sujud saya nggak bisa bangkit. Karena saking harunya? Waktu itu saya kayak mau bangkit, padahal itu sadar saya. Ya. Saya tuh harus sujud terus, jadi sampai saya bisa sujud itu di pundak kanan saya ini
kayak ada yang mendudukkan saya. Mungkin kalau Mas Rudi mau bangun kan, ayo cepet gitu, dipaksa gini. Kalau itu enggak, mengikuti gerak tubuh saya. Jadi pelan-pelan bangkit. Setelah itu cukupkan sholatmu aku terima. Saya kayak dengar suara itu. Tapi di sini Mas, beban itu kayak hilang semua Mas. Plong gitu ya? Iya, kayak plong. Dan setelah saya raba, kan saya belum punya sajadah, lantai itu basah semua Mas. Basah karena? Entah itu keringat atau air mata atau tidak tahu, karena saya sujud itu udah nggak bisa bangun lagi. Itu di mana sholat pertama? Di kamar saya kunci. Di kamar pribadi saya. Jadi saya tuh kayak duduk terus kayak ya, ini tadi apa aja. Bahkan range suaranya tuh sampai sekarang tuh saya masih ingat. Jadi kalau saya telat sholat itu kayak hadir gitu loh. Ayo sholat gitu. Itu kayak ada yang warning gitu loh Mas. Ya. Baik Mas Santo, nanti kita akan lanjut lagi bincang kita karena kita harus jeda untuk beberapa pariwara yang akan lewat. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda boleh bertanya kepada Mas Santo yang memiliki pengalaman rohani, bagaimana dia menjemput hidayah ini. Seorang keyboardis yang semula memiliki istri normal ya, bisa melihat ya, kemudian akhirnya harus berpisah. Namun justru sekarang mendapatkan seorang yang sama dengan beliau, tunanetra, tapi hatinya sekarang sudah mulai mendapatkan kebahagiaan begitu. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa masuk di telepon 02716793.000, SMS WhatsApp ada di 08112553000. Sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Insyaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya Pencipta alam semesta. Siapa selalu berbakti mengabdi pada Ilahi, kan sentosa selamanya di dunia dan akhir masa. Ya, lagu tersebut dipopulerkan oleh Deloitte, keagungan Tuhan. Ya, lanjut lagi ke bagaimana Mas Santo ini melakukan sholat yang pertama kali, sholat zuhur ya. Isya. Oh ya, sholat Isya. Dan berikutnya baru syahadat begitu. Isyanya kan tanggal 16 Februari 2018 waktu itu ya. Saya waktu itu telepon dulu kan,
suaminya Ibu Siti Mahmudah yang waktu itu pernah kesini, itu yang mensyahadatkan saya itu. Oh. Saya telepon teman saya, tak suruh nganter. Terus waktu itu juga belum dapat teman Mas, pagi-pagi saya telepon terus tahu-tahu saya bikin status. Sama saya gelem ngeterke aku dolan saya gitu statusnya. Saya dolan terus saya ngomong salah japri aku gelem, tapi dolannya ngeterke aku syahadat Bro. Wah, ya ora apa-apa malah beneran tenanan ora gitu. Sungguh apa enggak? Siapa beliau? Temen saya MC juga namanya Mas Dimas. Mas Dimas. Dia siap nganter langsung meluncur, saya diantar ke rumahnya itu Pak Sartono itu. Saya pertama itu salam belum dijawab, kan belum tahu kalau saya sudah sholat. Oh. Belum tahu kan? Iya. Ya udah Pak, saya kesini pengen bersyahadat Pak. Ah, tenanan pura lagi gitu. Nah, pun pokoknya saya diminta benar-benar saya pengen bersyahadat. Ya udah, waktu itu saya terus resmi bersyahadat itu. Waktu itu kondisi sudah cerai? Belum, karena masih memerlukan biaya yang fantastik. Iya. Dan baru proses mengumpulkan. Setelah itu pokoknya itu proses sudah berjalan, cuma tinggal tunggu angkanya saja. Jadi sudah tidak berkumpul lagi dengan istri waktu itu ya? Sudah sendiri sudah. Ya udah saya bersyahadat terus tanpa saya tahu itu teman saya tuh bikin video Mas, pas waktu saya syahadat, di share di Facebook, gini. Di sosial media di share semua, lah otomatis kan keluarga lihatnya dari situ. Iya. Bagaimana reaksinya? Wah, ini reaksi yang paling sangat kita tunggu-tunggu. Tapi saya yakin juga bahwa itu semua pasti akan pada waktunya pasti akan ketahuan ya. Iya. Nah, itu apa yang disiapkan dari diri Mas, mental dari Mas Santo? Kebetulan Ustadz Sartono waktu itu juga setelah saya bersyahadat beliau bilang, orang Islam itu tidak hanya bersyahadat, sholat dan lain-lain. Kamu harus siap menerima ujian Allah dan habis ini kamu pasti akan menerima, pasti. Terutama dari lingkungan rumahmu dulu, itu yang pertama. Dan Ustaz Sartono juga bilang, pesanku sabar sih, gitu. Nanti kalau terjadi sesuatu kamu telepon aku, gitu. Nah, langsung rumah protes, ibu langsung go out dari rumah, pokoknya. Saya nggak mau tahu. Jadi saya sudah waktu itu pikiran saya ya, wah wis tunanetra hidup sendiri, belum pernah kan saya hidup sendiri itu belum pernah. Harus diusir pergi dari rumah. Waktu itu untung ada teman saya yang tidur di rumah saya, langsung saya bangunkan, dia masih tidur. Ayo pergi nang diki. Wis mbuh nanti Pak di jalan, Pak penting kita pergi. Gitu. Ya udah saya mencari tempat, saya bikin WA teman-teman, terus akhirnya ada teman yang memberikan tempat dengan sukarela untuk meminjamkan tempat ya. Wis pokoknya kamu tinggal di sini dulu sampai benar-benar kondisimu wis cara-caranya udah normal lah gitu. Wis enggak usah pikir apa-apa, yang penting kamu bisa ada tempat tinggal dulu gitu. Ya udah saya itu. Ya wis saya mikir, aduh, waktu itu saya benar-benar di tabungan saya tuh nggak ada dana Mas waktu itu. Saya tuh cuma tinggal di dompet 80.000 aja. Nah, untuk beli makan, beli bensin untuk teman saya itu tadi. Ya, terus setelah saya mampir ke pom teman saya. Lu kok ngopo lu ngadusir ke rumah ngono, saya kan cerita teman. Sambil ngisi sholat itu aku bro sholat tok bro. Wah, terus itu kejutan pertama yang saya terima itu Mas. Apa kejutan itu? Itu sholat tenang bro, teman saya gitu. Iya, alhamdulillah bro. Terus mau bayar sholat tuh nggak mau dia. Padahal sholatnya saya isi full waktu itu, nggak mau dibayar padahal. Terus tinggalan, loh, lagi ngopi ya, wes yang bayar aku. Itu rezeki pertama saya. Loh, kira rezeki itu. Iya. Kan benar-benar di dompet saya itu 380. Terus setelah itu saya mampir. Waktu itu ketika keluar rumah, apa yang dibawa? Saya keluar rumah cuma bawa beberapa setel baju aja, karena saya nggak mungkin baju banyak-banyak karena kan nggak enak dengan tetangga. Iya. Sama itu. Kalau untuk barang rumah tangga sudah nggak punya Mas. Karena sudah diminta sama mantan istri ya. Dia mintanya ini tidak ada gono gini, bawanan kabeh. Ya, gitu. Dan itu sudah kalau istilah Jawanya sudah cong gitu ya. Cong ya wes.
ya, ya. Dan ketika diusir oleh ibu ya, ibu kandung ya itu ya, itu apa yang terucap? Beliau marah atau justru nangis atau bagaimana? Ya ucapan orang tua, wes dudu anakku meneh gitu, kamu bukan anakku lagi, gitu. Karena kamu sudah menyimpang dari ajaran katanya gitu. Saya jawabannya juga enak. Saya dulu cuma seminggu sekali, saya sekarang sehari 5 kali kok Bu, saya gitu. Saya masih bisa bilang gitu. Iya, saya lebih dekat sekarang. Dan saya tetap mengakui dia sebagai nabi gitu. Sudah sedemikian pemahaman Mas Santo ini tentang Islam. Ini sebenarnya latar belakangnya mengetahui Islam itu sendiri karena bagaimana ini? Karena sebelum saya bersyahadat itu 2017 itu saya sering mendengarkan radio MTA Mas ya. Oh ya? Iya, jadi saya sering mendengarkan almarhum Ustadz Sukino. Saya senang banget. Jadi saya sering dengar beliaunya kalau almarhum itu kalau istilahnya ceramah ya tentang bercerita tentang Islam tuh, oh ternyata Islam ini tuh kok. Kayak saya kadang-kadang di luar ngopo kok orang-orang yang apa mungkin sih menganggapan miring itu orang-orang yang nggak sholat, saya sampai bilang gitu. Pikiran saya sendiri loh Mas, ini bukan apa-apa ya. Apa cara menerimanya yang salah, saya gitu, sampai bilang gitu. Saya agak juga berpikir ini, mengapa sebagai seorang yang bukan Islam waktu itu, Mas Santo suka mendengar ceramahnya beliau yang notabene itu pengajiannya orang Islam begitu? Iya, karena kadang-kadang saya dulu ya, saya ada tujuan kalau nanti saya dapat proyek religi itu saya punya dasar dulu. Oh, iya, jadi nggak asal masak lah istilahnya gitu. Kan karena saya nggak kuliah, jadi belajar saya dengan mendengar, terus apalagi sekarang sudah ada sosmed banyak itu dari platform-platform dari YouTube atau apa, saya harus sering belajar Mas. Jadi kalau misalkan saya ada kesempatan untuk apalagi saya sudah siap punya pengalaman gitu. Waktu itu tujuan saya itu. Tapi setelah semakin kesini kok lama-lama kok nggak denger kok kayak gimana gitu. Kalau saya kok nggak ngopi kalau nggak dengerin itu kok ada yang kurang gitu waktu itu. Dan itu berarti setiap hari kalau setiap hari gitu. Setiap hari. Tahu pakai headset karena masih di rumah, nanti kalau dikencengin mendengarkan ibu ya waktu itu. Iya. Nah, kemudian di saat sekarang ini, karena mungkin waktu itu 2017 ya? Iya, 2017. Kemudian ini sudah 4 tahun. Iya. Apakah sekarang ini kondisinya sudah normal Mas Santo dengan ibu? Mohon maaf. Alhamdulillah kalau hubungan untuk keluarga sudah normal. Bahkan ya saya mohon doa juga pemirsa, mudah-mudahan ibu juga segera diberikan hidayah sama Allah, sekeluarga, karena Allah tuh sudah menampakkan keindahan-keindahan di keluarga itu dengan sedikit kecil kegiatan kecil. Orang rumah sudah, kalau kadang istri saya di Boyolali, saya di Solo ya Mas, kadang kalau saya pas di Solo, kalau pas puasa adik sudah mau menyiapin makanan sahur, terus ibu kalau saya nggak sholat malah ibu yang bingung. Orang yang masjid kok nggak ke masjid kenapa? Apa nggak ada temennya gitu kan? Gitu. Jadi seperti mengingatkan begitu ya bahwa Mas Santo sekarang sebagai seorang Muslim, maka waktunya sholat, maka ini sudah waktunya diingatkan gitu ya. Kadang malah pas saya ketiduran dibangunkan. Itu berarti sudah ada empati terhadap Mas Santo sendiri. Mudah-mudahan mungkin Allah lebih mendekatkan step by step mungkin. Iya. Dan adakah sesuatu yang mungkin bisa dikatakan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan baru yang baik yang dulu tidak ada, sekarang justru ada? Iya. Apa? Kalau kebiasaan baik itu bangun pagi misalnya ya. Bangun pagi. Sekarang kalau dulu saya jam 2 itu start tidur, sekarang jam 2 sudah bangun. Masya Allah ya. Iya, jadi kayak alarmnya itu alami Mas. Iya. Jadi saya dulu kalau jam 2, jam 3 itu baru dekat kasur lah. Sekarang malah jam 2, jam 3 jauhi kasur saya gitu. Sampai sekarang ini. Jadi saya nanti mau mulai tidur lagi jam 9 malam sampai jam 2 gitu. Dan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dulunya sama sekali tidak dilakukan ya. Kalaupun tidur sampai malam, itu pun juga hal-hal yang dilakukan, ada hal-hal yang mungkin tidak sama sekali tidak mengingat pada Allah begitu ya. Hal negatif lah. Hal negatif ya. Dan saat ini Mas Santo, kebiasaan menjadi seorang keyboardist itu sejak kapan sebenarnya? Kalau keyboardist ini juga
sejak kecil karena almarhum bapak juga ya namanya manusia ya Mas. Sempat nggak mau menerima kalau anaknya itu tunanetra. Jadi saya nggak boleh keluar rumah. Saya cuma seperti malu, aib gitu. Iya. Jadi gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari Magetan ini, Mbah Sae Barat nih. Selamat dan alhamdulillah Mas Santo sudah mendapatkan hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Hidayah kadang harus dicari, tetapi untuk Mas Santo justru datang sendiri Maha Kuasa Allah. Pertanyaannya, sesudah masuk Islam adakah tantangan dari keluarga Mas Santo? Ini tadi sudah terjawab. Ya, sudah terjawab ya. Dulu awalnya memang itu menjadi sebuah resiko yang pasti harus ditanggung. Ya, dialami begitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini oh ya, saya ingin tahu ini karena 4 tahun waktunya ini orang tua sudah bisa menerima. Awalnya bagaimana? Apakah saling mengabarkan atau bagaimana? Waktu itu saya kan di Pajang ya. Pak RT saya tuh, Pak RT Pajang itu kebetulan tetanggaan dengan saya. Pas malam Lebaran beliaunya matur. Kamu besok kembali saja ke rumah. Coba reaksinya bagaimana. Nanti kalau kamu misalkan terusir lagi kamu telepon saya, Pak RT-nya sudah bilang gitu. Gitu. Nanti saya jemput gitu. Jadi saya kembali ke rumah dan saya juga malah yang heran saya Mas. Kenapa? Seharusnya kalau sebetulnya kan ya waktu itu kan saya cuma ya sudah deg-degan ya isinya itu deg-degan ya. Takutnya kan ada Bang. Ya, pasti. Mesti meledak lagi nih kan gitu pikirannya. Enggak. Adik saya tuh peluk saya, ibu saya peluk saya, aku njaluk ngapura Mas. Saya minta maaf ya Mas gitu. Terus jadi malah kadang-kadang iki piye ta kisah gitu. Jadi malah orang-orang yang dulu mengultimatum saya jangan pernah kamu kembali ke rumah, sekarang malah ada di pelukan saya gitu. Iya. Termasuk ibu? Termasuk ibu. Nangis juga? Nangis. Aku ya Le gitu. Saya juga nangis. Jadi kalau saya setelah semuanya kondusif saya bercandain. Iki mau balik ya kok sing njaluk ngapura malah kalian saya gitu. Kudune kan aku gitu. Iya. Skenario Allah sungguh indah sekali. Iya. Saya tuh kadang-kadang ini kejutan Allah yang berikutnya gitu. Ya, kemudian mulai mendapatkan pasangan lagi. Ini bagaimana prosesnya? Itu waktu itu benar-benar saya tuh kan kalau ngajinya itu tahun berapa? Yang sekarang ini? 2019 Mas. 2019. Iya. Oke. Iya, itu saya kan kok aku 1 tahun belum bisa ngaji gitu loh. Mau cari guru ngaji adalah belum dapat waktu itu karena kalau untuk kemandirian ini saya membahas dikit ya Mas. Kalau untuk kemandirian karena kan saya sering digandeng sama temen nanti kalau untuk OM ya istilahnya orientasi mobilitas saya kurang istilahnya kurang kendel ya. Kalau teman-teman kan bisa kemana-mana sendiri karena saya mulai dari SMA itu sudah terbiasa digandeng dibantu jadi aku kudu neng di terus kalau naik ojol kan aku kok kayak keblasok pikirnya gitu. Saya cari guru agama terus saya berdoa sama Allah dan saya waktu itu berdoa terus saya pengen ilmu rotal atau saya pengen belajar menirukan itu Mas. Itu yang saya terima tuh surat yang Al-Isra ya. Yang fa'inna ma'al usri usra itu. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan itu yang saya terima itu. Terus saya sampai saya nuntut gini, ya Allah yang saya minta tuh guru ngaji bukan ayat saya sampai gitu. Ya. Saya terus udah berjalannya terus saya dikenalkan sama teman saya Mas. Ya. Terus saya dikenalkan sama teman saya namanya Diana Puspitasari istri saya ini. Oh. Beliau juga sama seperti saya dulu saya duda dia janda gitu. Sudah memiliki putra? Alhamdulillah belum. Ya terus saya diketemukan dan akhirnya ya itu menikah dan beliau juga Allah tuh memberikannya ternyata dua kali lipat Mas. Guru ngaji plus istri. Jadi Masya Allah. Oh jadi saya harus belajar sabar saya gitu. Jadi jangan kesusu lah istilahnya gitu. Saya pengen banget waktu itu pengen ngaji kok randang diparing-paringi guru gitu loh sampai nuntut gitu. Ternyata Allah berikan istri yang sampai sekarang menemani saya itu yaitu guru ngaji, tapi istri saya itu kalau ngajari ngaji galaknya luar biasa. Iya itu karena keinginannya disiplin tegas begitu agar benar. Yang paling saya ingat ucapan istri saya itu, ya kamu imam saya nggak bisa baca Quran kayak gimana? Iya.
Benar juga nih ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya juga memberikan kesempatan di telepon 0271 6793000, SMS WhatsApp ada di 08112 553.000, masih bersama Mas Santo Setiawan. Ya, Mas Santo, kalau sekarang ini, adakah sesuatu yang kadang-kadang justru ketika berada di rumah bersama ibu adik itu, tatkala mungkin waktunya sholat gitu, atau mungkin malah dibiarin saja, atau justru kebalikannya? Gimana? Waktunya sholat, waktunya Mas ya, sholat misalnya gitu, apakah karena beliau masih non muslim begitu ya, apakah biar kembali lagi, tak biarin saja, nggak usah diingetin? Enggak. Waktu itu ibu selalu mengingatkan, Mas. Malahan ya. Setiap kita acara keluarga, cari masjid dulu, atau kalau pergi sangat memperhatikan kalau begitu kebutuhan sebagai seorang muslim, sebagai makanya kalau kita pergi keluarga, saya minta yang nganterin itu muslim, yang nganter, biar saya dapat teman sholat gitu. Ya. Sopirnya gitu misalnya. Iya, sopir untuk keluarga. Dan yang baru-baru ini saya juga diuji sama Allah, Mas. Jadi ini malah baru saja, ini 2000 puasa kemarin ya. Saya kan waktu itu ya alhamdulillah punya gerobak ya, Mas, waktu itu 2021 sudah punya gerobak. 2019 saya sudah punya gerobak. 2019 setelah menikah sama istri itu. Terus waktu itu kan pandemi datang ini, ya saya seniman kan, waktu itu masih ngangsur ya, Mas. Saya pinjam, istilahnya saya rentalkan. Malah digadekan sama yang rental. Terus, tapi saya waktu itu puasa hari kedua itu kan saya membaca juz 3, baca juz 3 yaitu. Setelah itu saya berhenti di tengah jalan, otomatis saya berhenti di tengah jalan, Mas. Saya tuh kayak merasa kayak dikuatkan ya, Masnya. Lepaskan semua kepunyaanmu lah istilahnya gitu. Nanti akan aku ganti istilahnya gitu. Setelah itu ya wes sama. Jadi ikhlaskan. Iya, ikhlaskanlah. Semua yang kamu punya ikhlaskanlah. Nah, terus saya ngomong sama istri saya, Bu, wes rasah lapor polisi, ora sah diurus. Gue nek barangnya mulih ya ben mulih, nek ora ya wes. Karena semua Allah yang ngatur. Gitu. Seminggu berikutnya mobil itu dikembalikan. Terus saya gini, Bu, ini mobilnya kembali, saya kembalikan ke leasing saja, saya sudah nggak mampu menyewa hutang karena keadaan ekonomi. Ya udah, saya nggak punya mobil lagi. Karena wes ini berarti tutu hakku gitu. Ya wes. Jadi dipupus ya istilahnya. Iya, tak pupus wes las gitu wes. Karena saya kalau saya belajar tuh dari yang mulai harta yang diminta mantan istri sampai itu, saya kayak semakin pengen ikhlas gitu, kayak penak itu loh, Mas. Kayak sesuatu tuh ya kayak tidak ada tanggungan gitu. Karena sudah ada pelajaran sebelumnya ya. Iya, karena bahwa ngaku gampangane nek orang Jawa wong wis kabeh dikukuti ora apa-apa aja meneh iki gitu loh. Karena berarti Allah belum berkenan, saya dengan berhutang belum berkenan. Ternyata saya nikmati sampai hari ini tuh nggak punya utang, penak banget. Masyaallah, ya. Ini pelajaran buat saya, buat pemirsa pendengar semuanya. Kita sudah ada di penghujung waktu ini, Mas Santo. Iya. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan terkait saudara-saudara kita yang saat ini sedang menonton, baik itu yang non muslim ataupun yang saat ini sudah sama-sama muslim, tapi ternyata masih juga ada rasa berat, ogah-ogahan, malas dan lain sebagainya, yang ternyata sebagai seorang mu'alaf, panjenengan selalu rajin untuk bangun malam, dan itu sepertinya menjadi satu kebiasaan yang bisa dinikmati. Silakan Mas Santo. Ya, saya pengen matur cuma yang Islam yang kita sudah Islam itu harusnya lebih bahagia. Karena Islam itu ada kemuliaan dan jaminannya nggak main-main, jaminannya surga. Yang masih males-malesan sholat, jangan sampai kita malas sholat. Karena Islam itu kan banyak ya, Mas. Bukan kalau bisa jangan banyak KTP-nya, tapi benar-benar banyak yang sholat gitu loh, saya pengennya itu. Dan bangun malam itu kalau bagi saya pribadi itu keindahan yang luar biasa dan tidak semua orang bisa menikmati, Mas. Karena kita bisa, waktu itu kita seakan-akan bisa langsung bertemu dengan Allah dan kita bisa
berkomunikasi, dan apa yang kita pengen utarakan itu saat itu juga Allah akan siap mendengarkan. Dan Allah tidak cuma mendengar, Allah juga berikan solusi. Jadi saya memutuskan ya, jangan berharap penuh dengan manusia, tapi berharaplah dengan Allah. Karena berharap dengan Allah itu tidak pernah mengecewakan. Dan Mas Santo sendiri yakin sekali dengan itu ya? Iya, karena saya merasa dengan Islam saya melupakan ketunanetraan saya, Mas. Jadi saya nggak pernah merasa bahwa saya itu tunanetra. Mengapa bisa begitu? Karena ini sudah Allah izinkan saya tunanetra itu. Kecuali kalau Allah nggak izinkan saya tunanetra, saya mungkin pikirannya neko-neko. Karena ini saya sudah diciptakan Allah seperti ini dan harus menjalani hal yang seperti ini. Jadi karena Quran itu juga menjadikan cahaya saya. Jadi, jadi saya juga berpesan pada teman-teman yang tunanetra juga, marilah kita bangga dengan keislaman kita. Karena Islam itu tongkat rohani kita. Tongkat fisik itu hanyalah pegangan buat kita jalan kaki saja. Kalau Islam dan Quran itu bekal kita sampai nanti mungkin Allah sudah menghendaki manggil kita, itu kita sudah siap. Jadi baik, Mas Santo, terima kasih sekali. Mas Santo yang sebenarnya sudah 18 tahun kita berpisah ya. Sekarang dipertemukan lagi oleh Allah di sini. Semoga ini akan menjadikan sesuatu yang baik untuk kita berdua di jalan Allah ini. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah di jalannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi Mas Santo Setiawan, seorang mu'alaf tunanetra, namun sekaligus beliau adalah keyboardis yang handal, dan mudah-mudahan kita pun juga bisa meniru apa yang kini telah dirasakannya, dan keyakinannya memeluk agama Islam ini sungguh-sungguh membahagiakan dirinya. Dan saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.